Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang salah satu materi di mata kuliah perilaku konsumen, yaitu kelas sosial, ya, social class, di mana nantinya kita berusaha memahami pentingnya pemahaman kita terhadap kelas sosial suatu daerah atau daerah pemasaran target market kita. Oke, baiklah, kita mulai. Social status atau kelas sosial, ya, di mana kita perlu memahami apa sih kelas sosial atau status sosial ini. Yang pertama yang perlu kita pahami, di mana di dalam masyarakat terdapat perbedaan antar kelompok, ya, sehingga kelompok-kelompok ini atau biasa kita temukan dengan istilah kelas sosial, ya, itu mengelompok menjadi beberapa kelas, gitu ya, dalam masyarakat. Kelas sosial itu ditentukan memang dari ekonominya, tingkat pendidikan, dan tingkat sosial dari masyarakat tersebut. Jadi ada tiga hal yang menjadi ukuran kelas atau status sosial seseorang berdasarkan status ekonominya atau tingkat ekonomi, tingkat pendidikan, dan tingkat status sosial yang dia miliki. Oke, kita lanjutkan definisi dari kelas sosial, yaitu pembagian anggota-anggota masyarakat ke dalam suatu hierarki kelas, ya, tingkatan kelas status yang berbeda, sehingga anggota dari setiap kelas yang relatif sama mempunyai kesamaan. Jadi kelas yang berbeda tersebut, ya, memang ada tiga sebagian besar, meskipun ada yang merinci banyak dari masing-masing kelas, yaitu kelas menengah, kelas atas, dan kelas bawah. Berikutnya terkait dengan sifat kelas sosial ini, yaitu memiliki dua sifat, yaitu yang pertama hierarkis, ada tingkatannya, ya, dari tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah. Dan sifat yang kedua dinamis. Dinamis ini maksudnya gimana? Jadi memungkinkan sekali orang yang berasal dari kelas sosial atas pindah atau shift ke kelas menengah, atau sebaliknya kelas yang kelas bawah, gitu ya, dinamis, dia bisa merubah posisinya menjadi kelas menengah atau kelas atas, ya. Jadi dinamis ini memungkinkan sekali satu golongan atau kelompok kelas sosial tertentu bisa berpindah pada kelas sosial yang lain, ya, karena tadi ada tiga unsur yang paling utama yang menjadi ukuran kelas sosial atau status kelasnya, yaitu tadi tingkat pendidikannya, tingkat ekonominya, dan tingkat sosial secara umum, ya, sosial. Bisa jadi turunan raden, raja, dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan mengklasifikasikan orang masuk di kelas menengah atau atas, ya. Kalau bukan priai mungkin ada di bawah. Jadi kembali lagi ada beberapa faktor yang membuat mereka mengelompok ke dalam satu kelompok tertentu, ya. Berikutnya, ini hierarkis tadi, bahwa kelas sosial berjenjang, ada yang paling rendah, kelas rendah atau kelas bawah, menengah, dan tinggi tadi. Di Indonesia ada tiga, ya,
Ada kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, dan kelas sosial atas. Oke, dinamis, konsumen berubah menjadi lebih tinggi, naik ya, atau sebaliknya tadi sudah saya jelaskan. Pengukuran kelas sosial terdapat 3 pendekatan ya. Kalau kita ingin mengukur nih orang atau sekelompok orang masuk di bagian kelas yang mana ya, kita bisa mengelompokkannya dengan cara melakukan pengukuran subjektif ya, yang pertama. Pengukuran subjektif ini ada nggak? Oke. Pengukuran subjektif, pengukuran reputasional, dan pengukuran objektif. Yang subjektif yaitu langsung bertanya kepada seseorang tersebut dengan pertanyaan langsung ya. Menurut Anda termasuk kelas sosial apakah Anda? Ini memang subjektivitasnya tinggi ya. Kadang-kadang orang akan menilai dirinya sendiri secara subjektivitas ya, merasa mungkin bisa jadi dia kelas menengah mengaku kelas menengah mengaku kelas atas, atau sebaliknya dia kelas atas mengaku sebagai kelas sosial, merasa dirinya kelas yang lebih tinggi ya, atau menengah, atau kelas bawah merasa dirinya kelas atas ya. Jadi subjektivitas. Dan kadang-kadang sebaliknya, orang yang kelas atas tidak mau merasa publish bahwa dirinya merasa kelas atas ya. Nah, sehingga dia subjektivitas. Memang paling aman, mereka seringkali memilih saya sih kelas menengah ya, sedang-sedang aja gitu, padahal dia termasuk dari tingkat ekonominya mungkin sangat kaya gitu ya, tingkat pendidikannya tinggi, sebaliknya, dan secara sosial statusnya mungkin golongan priai mungkin ya, bisa jadi itu dia tidak mengakuinya, maksudnya tidak ingin menyampaikan, ada yang seperti itu ya. Ini subjektivitasnya tinggi, kurang bisa mengena secara objektif apakah dia benar orang yang termasuk kelas bawah, menengah, atau atas. Kita akan kesulitan mendapatkan jawaban yang sebenarnya karena subjektivitas. Oke, berikutnya pengukuran reputasional. Ini dengan cara apa? Menanyakan kepada orang lain yang mengenal lingkungan sosial konsumen atau individu yang akan kita ukur ya. Jadi contohnya bertanya, menurut saudara termasuk kelas sosial manakah si X ya, siapa yang kita tanyakan katakanlah. Jadi menanyakan kepada orang lain. Nah, ini mungkin subjektivitasnya lebih berkurang ya, karena ada pihak lain yang akan memberikan penilaian bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar kelas sosialnya menengah atau atas, atau sebaliknya di kelas bawah. Kemudian pengukuran yang terakhir ini yang lebih objektif ya, pengukuran objektif. Jadi ada beberapa variabel yang digunakan seperti pekerjaan. Nah, ini pekerjaan seringkali digunakan sebagai indikator pengukuran kelas sosial seseorang, ya, individu atau konsumen kita nantinya. Pekerjaannya apa ya? Dokter, pengacara, labor, dan lain-lain. Ya. Memang di beberapa negara, di Amerika mungkin seorang lawyer termasuk tingkat atas ya, golongan tingkat atas, dan yang lain-lain. Ya memang ya kita bisa mengspesifikasikan pekerjaan yang memiliki gaji yang cukup tinggi, ya bisa kita kategorikan kelas atas ya, yang menengah dan seterusnya. Yang kedua adalah pendapatan ya. Selain pekerjaan, pendapatannya dalam 1 bulan berapa juta ya, berapa rupiah, itu menjadi indikator menentukan kelas sosial. Ini yang saya kira lebih objektif ya. Meskipun pekerjaannya bukan pekerjaan profesi yang
profesi yang sangat diinginkan seperti dokter, pengacara dan sebagainya, pengusaha ya terutama, apalagi kita bisa mengukur pendapatannya pastinya akan ada yang menengah, bawah atau atas ya. Jadi bagi pengusaha kalau diukur dari pendapatannya memungkinkan sekali jika pengusaha itu berhasil ya dia masuk golongan kategori kelas atas ya. Sebagai besar pengusaha sukses itu masuk kelas atas pastinya. Dan tingkat pendidikan. Nah, ini tingkat pendidikan juga menjadi variabel yang digunakan untuk mengukur kelas sosial ya. Ada yang tidak lulus ya. Ada yang lulus tingkat SD, SMP, SMA, dan ada yang golongan sampai dia mengenyam perguruan tinggi ya, dari S1, S2 bahkan S3 ya. Ini juga menjadi variabel bahwa yang menyelesaikan studi yang tingkat tinggi kita kategorikan sebagai golongan kelas sosial atas, mungkin bisa jadi. Ya, memang kalau kita lihat dari beberapa variabel ini mana yang memungkinkan sekali kita menggolongkannya. Memang ada kasus atau data di lapangan kemungkinan besar ya kalau tingkat pendidikannya SD mungkin bahkan tidak lulus, tapi dia pendapatannya melebihi yang lulus S3. Ada, pasti ada, insya Allah banyak ya. Dan itu dari pengusaha biasanya ya. Mereka belajarnya by practice di lapangan ya, tidak belajar di bangku sekolah. Oke, itu bisa jadi sehingga kita bisa mengkategorikan mana yang paling dominan ya. Dan selain itu dari 3 variabel utama pekerjaan, pendapatan, tingkat pendidikan ini kita bisa menggunakan lokasi tempat tinggal ya. Lokasi tempat tinggal dia di mana nih? Mungkin kalau tempat tinggalnya di tempat-tempat lokasi perumahan mewah ya itu bisa kita kategorikan kelas atas, atau sebaliknya di daerah slum ya, daerah daerah kumuh atau daerah yang di pinggir-pinggir gitu ya, mungkin bisa jadi dikategorikan kelas menengah atau kelas bawah. Nah, ini mungkin ya, tapi belum tentu juga. Meskipun di pinggiran tapi rumahnya cukup besar, itu berbeda lagi kan. Ini lokasi ya. Tapi bisa menjadi alternatif ukuran variabel menjadi penentu ideal kelasnya di mana, menengah, atas maupun bawah ya. Banyaknya investasi yang dia miliki. Nah, ini harta yang dia miliki. Ya, kepemilikan mobil, kepemilikan harta yang dia miliki, berapa tabungannya, dan berapa tanah yang dia miliki. Nah, ini kalau tanah sebagian besar memang kita temukan di daerah pedesaan ya. Pedesaan ini orang memiliki tanah itu merupakan indikator kekayaan ya. Semakin banyak tanah yang dia miliki, kita bisa mengkategorikan orang tersebut sebagai kelas atas gitu ya, karena memiliki harta ya, atau secara ekonomis tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan yang lain. Oke, kita lanjutkan terkait implikasi kelas sosial tersebut dalam strategi pemasaran. Bagaimana sih pemasar dapat memanfaatkan kelas sosial ini? Ya. Karena perilaku pembelian dipengaruhi oleh kelas sosial, ya, kita pastinya sebagai pemasar menetapkan produk ya berdasarkan segmen pasar yang kita pilih. Ya. Produknya, price maupun place and promotionnya pastinya kita menyesuaikan target market ya. Dan target marketnya kelas bawah, pakaiannya mungkin pakaian yang standar, yang tidak mahal ya, yang bisa dijangkau oleh kelas bawah maupun menengah mungkin. Kalau kelas atas ya pakaian yang fashionable, yang memiliki keunikan tertentu yang tidak banyak diproduksi sehingga mahal, mungkin itu bisa semakin limited, semakin sesuai dengan target market kelas sosial atas. Orang yang
memiliki harta yang banyak, ya, dalam hal ini tingkat ekonominya tinggi, kecenderungan belanja, kecenderungan untuk perilaku belanjanya berbeda dengan kelas sosial yang tidak memiliki tingkat ekonomi yang baik, ya, kelas menengah atau kelas bawah, ya. Sehingga mereka akan meskipun ada keinginan yang cukup besar, tapi ada kendala untuk melakukan hal tersebut. Sehingga tidak pas jika kita menargetkan pakaian yang mahal, kualitasnya tinggi kepada kelas menengah atau kelas bawah. Menengah memungkinkan masih, ya, tapi kalau bawah kayaknya kurang pas. Menengah kita sesuaikan jika memang itu kelas menengah. Dari segi pendapatan, kira-kira alokasi dari pendapatannya itu mereka untuk membeli sebuah pakaian rasionalnya berapa ratus ribu atau berapa juta per itemnya, mungkin bisa menjadi pertimbangan. Objek wisata, ya, objek wisata juga menjadi yang memiliki banyak uang, ya mungkin wisatanya tidak di dalam negeri, bisa ke luar negeri, ya. Menengah mungkin di dalam negeri, kalau yang bawah mungkin di sekitar daerah dia tinggal, mungkin memungkinkan sekali mereka bisa akses, ya, dengan keterbatasan, ya. Menabung juga, perilaku menabung. Kalau ini kita jasa perbankan, kita bisa mempertimbangkan kelas sosial ini dengan menawarkan jenis tabungan, ya, dengan masing-masing kategori atribut yang dia miliki, ya. Jadi tabungan itu macam-macam, ya, tabungan untuk kelas bisnis, eksekutif, bahkan yang kelas yang reguler, ya. Ya, mungkin tidak hanya ada yang tabungan tidak pakai ATM gitu, ya. Nah, apakah itu memungkinkan bagi orang yang kelas menengah atau bawah yang berkeinginan menabung aja dan agar tidak mudah dikeluarkan, ya, tidak mudah ngambil gitu, ya. Itu tujuan dari produk tabungan, ya. Dan kredit juga demikian pula, ya. Di perbankan memiliki produk kredit atau hutang, ya, pinjaman. Yang lagi ngetren sekarang pinjaman online yang rame-ramenya, ya, yang banyak kasus gitu, ya. Kredit, ini sesuai dengan kelas menengah dan bawah, ya. Kalau kelas atas kayaknya nggak butuh uang, butuh bisa untuk apa? Bisa jadi dia untuk mengembangkan usahanya, mengembangkan sesuatu yang butuh dana yang dari perbankan lain selain dia memiliki dana cadangan, ya, bisa jadi, ya. Oke. Hal yang kedua, implikasi kelas sosial ini terkait dengan konsumsi media, ya, konsumsi media yang berbeda sebagai pemilihan media yang tepat untuk aktivitas komunikasi pemasaran. Jadi gini, pemilihan media untuk melakukan aktivitas komunikasi pemasaran atau promosi menjadi pertimbangan siapa target market kita, ya. Kalau kelas sosialnya kelas sosial atas, mungkin kalau dari kategori surat kabar, ya, koran, mungkin media Indonesia atau media-media yang biasa dibaca oleh banyak orang kelas yang dalam kategori kelas sosial, ya. Ya, mungkin koran-koran yang lain, ya. Mungkin yang menengah ada, kalau di kita yang terkenal Jawa Pos, ya. Sebagian besar mungkin Jawa Pos itu bisa kalangan menengah, ya, menengah ke bawah bisa. Dan kalau kelas bawah ini kita melihatnya biasanya mereka bacanya apa. Kalau ini dari media surat kabar aja, ya, itu sudah bisa dipilah-pilah. Surat kabar yang biasa dibaca oleh, yang disukai oleh kelas bawah mungkin, ya, adalah berita-berita tentang kriminal dan sebagainya. Sehingga ada koran Mimo itu yang banyak memberitakan tentang kriminal, ya. Itu bisa jadi di sana kita bisa
memilih media sebagai media pilihan untuk aktivitas promosi atau komunikasi pemasaran. Yaitu dari surat kabar. Media televisi pun demikian. Sosial media juga kita bisa pilah-pilah nih. Nah, siapa yang suka sosial media tertentu katakanlah. Sosial media banyak nih, contohnya mungkin YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Ya, Instagram lebih disukai siapa? Instagram lebih disukai oleh anak muda. Ya, kelas sosialnya seperti apa kalau kita kaitkan? Facebook disukai oleh beberapa riset yang saya baca. Facebook disukai oleh kalangan yang lebih tua, ya, bukan kalangan separuh dari kalangan milenial, tapi juga ke atasnya, ya, termasuk saya, itu lebih suka menggunakan Facebook ya dibandingkan Instagram. Tapi untuk milenial kayaknya Instagram, ya ini contohnya. Seperti itu, kita bisa menentukan kelas sosial, implikasi dari kelas sosial itu terkait dengan perilaku pembelian terhadap produk yang akan kita tawarkan, produk atau jasa. Yang kedua, terkait dia konsumsi media, ya. Konsumsi media ini terkait dengan aktivitas promosi atau komunikasi pemasaran yang akan kita pilih medianya yang mana yang banyak digunakan oleh kelas sosial yang kita jadikan target market. Oke, saya kira itu materi perilaku konsumen atau customer behavior kali ini tentang kelas sosial, ya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.